Wake up, wake up. Jadilah sutradara yang baik bagi dirimu sendiri. Jadi sutradara yang baik bagi diri sendiri. Maksudnya gimana nih jadi sutradara? Wake up, wake up. Jadilah sutradara yang baik bagi dirimu sendiri. Menjadi sutradara berarti ada film dong yang bermain. Ya, karena umumnya sutradara itu dikenalkan adalah sutradara film ya. Atau kalau sutradara itu adalah berarti seseorang yang berada di balik sesuatu yang kemudian mengatur segala sesuatu itu. Sehingga berjalan seperti maunya si sutradara. Nah, kita juga perlu mampu nih menjadi sutradara bagi diri kita. Nah, apa yang kita perlu sutradarai? Oke, di sini saya mau share bahwa bagaimana saya berespon pada saat saya punya sebuah tujuan, pada saat saya punya sebuah goal, bagaimana saya berespon atau membuat diri saya mampu mencapai goal tersebut. Dan juga bagaimana saya berespon pada saat saya menghadapi sebuah situasi yang datang kepada saya. Di pembelajaran saya di neurosemantik dan NLP, bagaimana saya berespon atau membuat diri saya bergerak menuju apa yang saya mau dan berespon terhadap apa yang datang ke saya, sangat tergantung dari bagaimana saya merepresentasikannya di dalam dunia internalnya saya. Ya, kita ada dua dunia. Ada dunia yang bermain di dalam kepala, lalu kemudian ada sebuah dunia yang di luar diri kita. Yaitu adalah misalnya pada saat teman-teman menonton video ini, berarti saya ada eksternalnya teman-teman. Lalu kemudian apa yang ada di dalam benak teman-teman pada saat menonton video ini, yaitulah dunia internalnya teman-teman. Apakah ada bentuknya kata-kata? Misalnya pada saat nonton video, wah ini dia ngomongin apa ya? Oh ternyata menarik ya. Nah itu ada kata-kata. Atau ada gambar juga. Misalnya pada saat menonton video ini, kalian teringat sebuah pengalaman di masa lalu, atau bahkan mengimajinasinya ke depannya. Oh kalau ke depan dengan pemahaman bahwa saya mampu menjadi sutradara yang baik bagi diri saya, maka saya akan berlaku seperti itu. Atau waktu pengalaman masa lalu, membuat sebuah gambaran pengalamannya, oh waktu itu saya pernah nih, seperti yang dijelaskan oleh si Yudi ini gitu. Atau bahkan suara, ya suara pada saat teman-teman mendengar penjelasan atau menonton video ini, dalam benak teman-teman, di dalam diri teman-teman ada, let's say, ada suara representasinya adalah suara saya, tapi teman-teman merepresentasikan dengan suara yang lebih cepat, atau suara yang tidak nyaman, atau apa gitu. Nah, artinya di dalam diri kita ada 4 hal, yaitu ada gambar, ada suara, ada rasa, ada kata-kata. Kalau kami sebutnya adalah language of mind. Dan ini sangat memberikan pengaruh terhadap bagaimana saya bersikap dan berucap untuk sesuatu atau terhadap sesuatu. Oke? Dan di dalam kepala ini ya seperti film. Seperti film, sehari-hari kalau teman-teman bangun pagi, yang banyak bermain di dalam kepala teman-teman adalah film-film atau gambar-gambar atau suara-suara atau perasaan-perasaan atau kata-kata ya. Umumnya minimal ada 2, kita ada 4-4-nya, tapi ada orang yang lebih dominasi, ada yang orang yang sangat dominasi di gambar, ada orang yang dominasi di suara, ada yang dominasi di rasa, ada yang dominasi di kata-kata, tergantung. Tapi biasanya kita ada dominasi di 2 hal, ada yang suara gambar ke rasa, atau ada yang rasa ke suara, atau kata-kata ke gambar, atau kata-kata ke rasa. Well, teman-teman perlu cukup aware untuk menyadari hal tersebut ya. Nah, apa yang ada dalam kepala kita itu ya tadi seperti film yang bermain ya. Jadi misalnya pada saat saya mau punya sebuah keinginan, saya misalnya mau beli rumah, saya mau olahraga, saya mau lebih sehat, saya mau punya pacar, saya mau punya pekerjaan yang lebih baik, saya mau punya usaha. Nah, pada saat Anda mau itu, pertanyaannya adalah, di dalam diri teman-teman bermain
ya bermain film, gambarkah, suarakah, rasakah, atau kata-kata yang membuat Anda bergerak optimis dan meyakini mampu mencapainya, atau film-film yang bermain seperti sinetron-sinetron sedih yang dimana memunculkan gambaran atau gambar yang Anda dapat mengatakan bahwa Anda akan mempunyai gambaran bayangan, kayaknya saya nggak akan mungkin, karena mungkin di pengalaman masa lalu yang teringat adalah gambar di masa lalu yang Anda gagal, atau kata-kata yang muncul yang Anda katakan ke dalam diri Anda bahwa ya saya nggak akan mungkin lah, sulit lah, ya, dengan suara tertentu yang misalkan ada orang yang aduh sulit banget ya. Nah, dia mengucapkan kata dengan suara tertentu, atau ada rasa tidak nyaman, rasa tidak mampu, rasa tidak percaya diri, rasa pesimis. Dan kalau memang itu yang bermain di dalam kepala Anda, film itu yang bermain dalam kepala Anda, maka berarti Anda menjadi sutradara yang buruk bagi diri Anda sendiri. Karena pada dasarnya kita semua yang menjadi sutradara, artinya kalau saya menjadi sutradara berarti saya punya hak penuh atas film yang mau saya mainkan seperti apa. Dan tenang, di sini nggak ada budget. Kalau di luar sana menjadi sutradara kan tergantung budget. Nah, tapi kalau di sini nggak ada budget, jadi Anda sebenarnya boleh bebas berkreasi, mau menghasilkan film yang seperti apa, yang tentunya saya berharap ya teman-teman menghasilkan film-film yang membuat Anda orang yang optimis ya, optimis bukan pesimis ya, membuat Anda menjadi orang yang optimis, orang yang percaya diri, orang yang semangat, orang yang penuh dengan keyakinan bahwa Anda akan mampu mencapai ada yang Anda inginkan ya. Film yang membuat Anda pada saat misalnya saya mau jadi pengusaha, lalu kemudian Anda punya sebuah gambaran menjadi pengusaha itu seperti apa, Anda orang yang rajin belajar yang seperti apa, orang yang semangat, lalu kemudian juga let's say pada saat Anda menghadapi kegagalan, Anda juga punya sebuah film yang bermain dalam kepala Anda adalah orang yang mampu belajar dari situasi tersebut, orang yang mampu bangkit. Film-film mampu bangkit seperti kalau saya referensi adalah film Rocky ya. Rocky di mana waktu dia dipukul KO lalu kemudian dia bangkit kembali dan dia kemudian belajar, dia berlatih lagi dan kemudian dia ikut pertandingan lagi dan kemudian dia menang gitu. Nah, kalau itu yang bermain di dalam kepala kita, maka kita otomatis akan menghasilkan rasa-rasa semangat-semangat ya yang penuh optimis yang membuat kita akan mampu mencapai apa yang kita inginkan. Ya, nah, pada saat itu berarti Anda menjadi sutradara yang baik bagi diri Anda. Ya, karena tidak ada alasan bagi Anda untuk tidak menjadi sutradara yang baik bagi diri Anda. Untuk membantu Anda menjadi sutradara yang baik, untuk menjadi sutradara yang baik, diperlukan kemampuan juga. Ya. Seorang yang kalau kita misalnya contoh Steven Spielberg gitu, Steven Spielberg dia mampu membuat film-film yang bagus, tentu dia juga perlu berlatih. Nah, kita untuk menjadi sutradara yang baik bagi diri kita, pertama kita perlu menyadari terlebih dahulu bahwa saya perlu mampu menjadi sutradara yang baik bagi diri saya. Lalu kemudian setelah saya menyadari hal tersebut, maka berikutnya adalah saya juga perlu menyadari paling mendasar itu bagi saya adalah corak-corak kehidupan itu seperti apa. Kenapa saya perlu tahu kalau kita bicara dalam konteks Buddhism, bagaimana kita perlu tahu bahwa adanya anicca, adanya anatta, adanya dukkha. Dengan saya menyadari corak kehidupan ini, begitu saya mengalami situasi tersebut, saya otomatis akan tahu, oke, ini adalah kondisi yang tidak permanen. Maka saya akan mampu menjadi sutradara menghasilkan gambar atau rasa atau kata-kata atau suara yang akan menghasilkan misalnya ini segala sesuatu tidak permanen kok. Nah, itu yang saya ucapkan ke dalam diri saya. Nah, saya menentukan saya mau berucap seperti itu. Nah, apa yang membuat saya mampu menentukan ucapan itu? Karena saya punya pemahaman bahwa hidup ini ya anicca, hidup ini tidak permanen. Hidup ini saling keterkaitan. Jadi misalnya saya tiba-tiba mengalami sesuatu yang saya anggap saya tidak lakukan. Tapi ya kita tahu bahwa walaupun saya merasa tidak melakukan, tapi kita hidup ini saling terkait satu sama lain.
Jadi kadang-kadang saya akan ngalamin sebuah keadaan yang menurut saya tidak lakukan, tapi saya ngalamin yang diakibatkan oleh seseorang yang tidak terkonek langsung dengan saya, tapi saya mengalami akibat yang dia lakukan. Nah, dengan menyadari bahwa kita hidup ini saling terkait satu sama lain, maka saya lebih dapat membuat film yang membuat saya untuk sabar, yang membuat saya untuk lebih menerima. Ya. Dan kemudian saya juga tahu bahwa sering ada kondisi yang tidak pas, ya, jadi otomatis juga membuat saya lebih mampu ya tadi santai gitu ya, tidak perlu stres, lebih mampu untuk menerima gitu. Karena salah satu hal yang kita perlu pelajari dalam kehidupan ini dengan menyadari bahwa kita akan sering mengalami kondisi-kondisi yang tidak pas, yaitu adalah kita perlu belajar menerima bahwa apa yang ada di dalam benak kita dengan apa yang realita yang sedang terjadi itu seringkali nggak cocok ya. Di realita, di film internalnya kita, itu kita maunya sudah sesuatu yang indah, seperti film-film romantis gitu ya. Tapi ternyata, kok berbeda ya. Nah, kalau saya tidak mampu menerima hal tersebut, nah itu seringkali jadi isu gitu. Oke, nah jadi kita perlu untuk membantu saya untuk menjadi seorang sutradara yang baik, saya juga perlu tahu kehidupan ini seperti apa gitu. Ya. Minimal tahu tentang corak-corak kehidupan itu seperti apa. Lalu kemudian juga hukum, at least hukum alam, ya, hukum alam hukum karma, tabur tuai, ya, kita tahu apa yang kita berikan akan kita dapatkan. Itu akan membantu kita untuk menjadi sutradara yang baik juga bagi diri kita gitu. Kalau kita punya pengetahuan-pengetahuan itu. Dan juga ya paling mendasar adalah 4 kebenaran mulia, kita perlu tahu hal tersebut. Dengan kita mengetahui itu, ya, maka kita akan lebih mampu memanage diri kita yang akan membantu saya untuk lebih siap menghadapi apapun. Ya, dan otomatis tidak lupa berlatih, ya, berlatih kesadaran, mindfulness, meditasi. Ya, itu akan membantu saya untuk lebih menyadari apa yang ada di dalam dunia internal saya. Yang pada dasarnya akan membantu saya untuk menjadi sutradara yang lebih baik bagi diri saya. Oke? Nah, jadi kalau teman-teman juga perhatikan bahwa di 4 kebenaran mulia ada dikatakan kebenaran mulia yang ketiga adanya akhir, yang dimana akhir dari penderitaan. Kalau saya menganalogikannya atau saya memahaminya dengan bahwa apapun persoalan yang saya hadapi pasti ada solusinya. Nah, ini juga satu pemahaman yang membantu saya lebih mampu jadi sutradara yang membantu diri saya optimis dan semangat untuk mencapai tujuannya saya. Karena saya menyadari bahwa saya punya kuasa atas diri saya. Ya, bahwa apapun persoalan yang saya hadapi, saya pasti akan mampu atasi. Oke? Jadi, untuk menyimpulkan apa yang saya sharingkan adalah sadari bahwa Anda mampu menjadi sutradara yang baik sadari bahwa Anda adalah sutradara atas diri Anda, dan jadilah sutradara yang baik bagi diri Anda. Nah, dengan sutradara yang baik itu terhadap apa? Terhadap dunia internal Anda. Dan di dunia internal Anda ada apa? Ada suara, ada gambar, ada rasa, ada kata-kata. Nah, untuk mampu menghasilkan gambar, suara, rasa, dan kata-kata yang baik, yang dapat memberdayakan diri Anda, maka Anda juga perlu mengerti, ya, mengerti tentang kehidupan ini seperti apa. Yang perlu Anda mengerti paling minimal adalah corak kehidupan. Lalu kemudian Anda mengerti tentang hukum-hukum yang berjalan di semesta ini. Lalu kemudian menyadari 4 kesunyatan mulia. Lalu kemudian Anda mempraktekkan jalan mulia berunsur 8. Nah, pada saat Anda mampu minimal Anda mengerti hal tersebut dan berlatih jalan mulia berunsur 8, maka saya jamin Anda akan mampu menjadi sutradara yang baik bagi diri Anda. Anda akan mampu menghasilkan film-film, gambar-gambar yang berkualitas baik. Ya. Terus kemudian suara-suara yang berkualitas baik. Rasa-rasa yang akan berkualitas baik. Dan juga kata-kata yang berkualitas baik. Kualitas baik di sini artinya kualitas yang akan membantu Anda, yang akan membuat Anda mampu menghasilkan kehidupan, ya, yang memberikan kebaikan bagi diri Anda dan juga orang sekitar Anda. Itu saja. Namo Buddhaya.